Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan sesi kedua, bagaimana prosedur menyusun instrumen berpikir tingkat tinggi. Ya, baiklah, ada 3 prinsip dalam penyusunan instrumen penilaian. Tentu saja instrumen penilaian secara umum, yaitu adalah menentukan secara jelas apa yang akan dinilai. Ya, tentu untuk menentukan secara jelas apa yang akan dinilai, sumbernya kita peroleh dari salah satunya adalah kompetensi dasar. Ya, artinya apa yang akan dinilai itu apakah dia akan terkait dengan aspek kognitif, ya levelnya, ya di antaranya adalah di kompetensi dasar itu akan memuat satu petunjuk bahwa soal yang akan kita arahkan itu adalah untuk mengukur pencapaian kompetensi apa, ya seperti itu. Yang kedua adalah menyusun tugas atau soal tes yang harus dikerjakan. Tentu ketika kita menilai apa yang akan dinilai, apakah dia dalam bentuk tes atau misalnya dalam menyusun tugas, itu tentu saja ada relevansinya, ya. Jadi kalau memang itu akan dikerjakan, tugas ataupun yang akan dinilai itu adalah dalam bentuk tes, berarti kita harus mengestimasi, memperkirakan berapa jumlah soalnya dan dikaitkan juga dengan waktu pengerjaannya, ya. Ketiga adalah menentukan kriteria penguasaan hal yang dinilai dari hasil pelaksanaan tugas atau tes. Ya, dengan demikian kita tentu saja tidak hanya merencanakan tesnya, tetapi juga menentukan kriteria penguasaannya. Dalam hal ini contohnya adalah rubriknya, ya, salah satunya seperti itu. Selanjutnya kita juga perlu memperhatikan prinsip penyusunan instrumen penilaian keterampilan berpikir tingkat tinggi. Yang pertama, nah ini yang membedakan soal-soal rutin atau yang berdimensi pada proses berpikir tingkat rendah, ini adalah adanya stimulus. Ya, keterampilan soal-soal yang berorientasi berpikir tingkat tinggi itu menggunakan stimulus. Apa itu stimulus? Stimulus itu bisa berupa narasi, bisa berupa tabel, bisa berupa grafik, ya, atau infografis, ya, yang menjadi bahan untuk berpikir bagi pembacanya atau bagi orang yang akan mengerjakan soal tersebut, atau dalam hal ini bagi siswa. Nah, mengapa demikian? Karena stimulus itu menjadi sebuah kerangka, ya, menjadi satu posisi titik awal sehingga siswa dalam hal menyelesaikan soal-soal tersebut adalah tentu dengan hasil proses berpikir itu sendiri, ya. Kemudian yang kedua adalah menggunakan konteks yang baru. Ya, sedapat mungkin konteks yang baru itu berarti relevan lah ya dengan keadaan hari ini, dan itu berarti sangat berkaitan dengan hal-hal yang kontekstual tentu saja. Ini akan lebih memudahkan mereka tentu saja dan tidak kehilangan motivasi dalam mengerjakannya. Yang ketiga adalah membedakan tingkat kesulitan dan kompleksitas proses berpikir. Maksudnya bukan berarti kita sudah bisa mengetahui bahwa soal ini sulit atau sukar, bukan, tetapi membedakan tingkat kesulitan itu dikaitkan dengan kompleksitasnya dan juga kompleksitas proses berpikir. Jadi nanti Anda akan bisa melihat bahwa ada soal yang menurut Anda ini harusnya mudah begitu ya, tetapi ketika pertanyaannya itu berorientasi kepada ingatan, bisa jadi soal yang ingatan itu menjadi soal yang sulit, apalagi soal-soal yang berdimensi istilah. Misalnya Anda menanyakan tentang apakah yang dimaksud dengan crossing over. Ini lebih memungkinkan peserta didik itu banyak yang lupa, bisa jadi, ketimbang misalnya Anda menyajikan sebuah gambar, lalu memperlihatkan peristiwa crossing over, lalu meminta mereka untuk mengidentifikasi mana misalnya dari ilustrasi atau dari gambar tersebut yang menunjukkan adanya peristiwa crossing over. Nah, ini yang harus kita bobot ya. Jadi seringkali kita mengatakan bahwa soal-soal yang sulit itu adalah soal-soal yang seolah-olah harus yang berkonotasi berpikir yang harus tingkat tinggi, dalam arti HOTS itu diasumsikan sebagai soal sulit, padahal tidak. Soal yang HOTS justru belum tentu sulit, tapi soal HOTS mengajak siswanya untuk berpikir. Ya. Selanjutnya, kita akan melihat konstruksi soal HOTS itu sendiri. Yang pertama adalah menyusun kisi-kisi soal. Kisi-kisi, ya Bapak Ibu ataupun saudara-saudara pasti sudah mengerti ya, kisi-kisi pasti kaitannya dengan bagaimana Anda mengidentifikasikan, menyelaraskan antara tuntutan kompetensi dasar, ya, kemudian indikatornya, begitu ya. Nah, kemudian sampai kepada soalnya. Yang kedua adalah menentukan indikator kunci yang akan dibuatkan soal.
Yang ketiga adalah memilih stimulus yang menarik dan kontekstual. Nah, ini pekerjaan yang tidak mudah, tetapi ini menjadi menantang buat kita, ya. Memilih stimulus yang menarik dan kontekstual, tentu kita sebagai guru atau pengajar atau penyusun soal perlu banyak membaca, ya. Membaca itu menjadi hal yang penting, ataupun kita memiliki sensitivitas terhadap isu-isu yang berkembang hari ini, ya. Baik itu misalnya tentang kasus pandemi, ya, COVID-19 ini, ya. Kemudian bagaimana orang-orang masyarakat Indonesia telah sadar bahwa vaksin misalnya sudah dapat diterima, lalu berapa jumlah orang yang sudah menerima vaksin dan lain sebagainya, menjadi apa istilahnya, stimulus yang menarik menurut saya dan sifatnya kontekstual. Dan selanjutnya adalah menulis butir-butir pertanyaan pada kartu soal, ya, dan selanjutnya adalah membuat pedoman pensekoran ataupun kunci jawaban, ya. Baiklah, kita lanjutkan, ini satu contoh ya dalam biologi SMP. Ini saya ambil dari buku panduan milik Kemendikbud ya tahun 2019, ya, ingin melihat bagaimana membedakan soal-soal HOTS di jenjang biologi SMP dan SMA. Nah, yang pertama tadi saya sebutkan menyusun kisi-kisi yang tentu saja diturunkan dari mapelnya apa, kemudian kompetensi dasarnya apa, materi, dan kemudian menentukan level kognitifnya, ya. Dan kita juga penting mengidentifikasi apakah kita akan menggunakan bentuk soal apa, misalnya apakah lebih ke pilihan ganda atau misalnya esai, ya. Kita perhatikan sama-sama, ya. Jadi di sini stimulusnya adalah sebuah deskripsi, ya, deskripsi narasi sekaligus di bawahnya ada grafik, ya. Di sini konteksnya adalah kelelawar merupakan salah satu ordo mamalia yang dapat terbang. Kita ini membahas tentang interaksi makhluk hidup. Umumnya kalau soal-soal seperti ini sangat familiar ya, kalau misalnya kita menyajikan soal-soal pilihan ganda biasa ya, misalnya manakah yang merupakan interaksi mutualisme ya pada contoh berikut ini. Nah, itu berarti soal yang hanya berdimensi kepada proses berpikir di level ingatan ataupun pemahaman. Nah, bagaimana kalau soal itu dikonstruksi dengan materi yang sama, tetapi kita mengajak mereka kepada proses berpikir yang lebih tinggi. Ya. Ketika kita lihat pernyataannya lanjutan adalah satwa ini ternyata sangat mudah dijumpai di kebun durian pada saat pohon durian mulai berbunga. Nah, ini kan masuk ke narasinya ya. Beberapa tahun terakhir populasi kelelawar di kebun durian Pak Andi mulai berkurang karena sering diburu dan sebagian habitatnya rusak. Kemudian populasi kelelawar yang menurun ternyata berdampak kepada penurunan produksi buah durian. Nah, di sini anak-anak sudah diajak lagi kepada satu fakta kedua. Yang pertama faktanya adalah kelelawar sebagai mamalia yang memang memiliki fungsi bermanfaat ya dalam hari ini dalam proses perbungaan. Ternyata seiring dengan populasinya menurun, itu ternyata produksi buah durian di kebun Pak Andi juga terlihat ya semakin menurun. Nah, berarti ini sudah menemukan dua fakta. Ini menarik sekali dan saya kira ini menjadi hal yang sangat kontekstual ya. Nah, kemudian dibuat ilustrasi grafik dan di sini peserta didik diminta untuk membaca, berpikir ya di sini. Berarti ada keterkaitan semakin lama ya dari tahun ke tahun menurun, kemudian jumlahnya itu ya juga ada yang dia lihat. Nah, di sini baru kita menyatakan dalam bentuk pertanyaannya adalah indikasi kemungkinan penyebab penurunan produksi buah durian. Nah, ini sebenarnya pertanyaan yang bernalar, ya, mengajak peserta didik untuk mengambil sebuah prediksi, ya, prediksi. Kira-kira ya, perkiraan anak-anak itu apa penyebab penurunan produksi buah durian? Nah, ini sama-sama mengajak mereka untuk memahami konteks interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya, tapi Bapak Ibu bisa melihat bagaimana peserta didik itu akan memiliki nalar yang baik ya. Salah satunya adalah sebelum dia mengambil satu prediksi, dia memiliki satu proses pijakan dalam berpikir tersebut, dan di sini kontennya adalah biologi ya. Nah, ini salah satu contoh untuk biologi di level SMP ya. Nah, sebelum masuk ke biologi SMA, ya, jadi saya ingin juga menambahkan konteks pada stimulus soal di atas mengandung masalah. Ya, tadi sudah dijelaskan. Soal ini adalah termasuk HOTS karena stimulusnya sudah kontekstual,
dan ini termasuk ke dalam kasus-kasus yang ada ya di sekitar Indonesia. Dan hasil analisis pada kasus tersebut, kelelawar ternyata menjadi perantara untuk penyerbukan. Nah, maka pada saat jumlah kelelawar menurun, maka produksi buah durian juga menurun. Sehingga ada indikasi adanya keterkaitan antara produksi buah durian dengan jumlah kelelawar yang menurun di daerah tersebut. Nah, ini adalah proses berpikir yang tentu saja memunculkan proses berpikir yang sistematis, bernalar, dan tentu melatihkan kepada proses berpikir yang lebih kompleks ya. Berbeda halnya kalau kita hanya bertanya, contoh yang tadi saya sebutkan, mereka hanya berhenti pada proses berpikir mengetahui ataupun memahami satu konteks soal tersebut. Nah, ini adalah contoh yang tadi SMP, kita bergerak ke SMA. Nah, ini adalah contoh biologi SMA ya. Dalam biologi SMA, KD-nya adalah menganalisis. Indikatornya adalah disajikan tabel hasil eksperimen. Nah, jadi indikator itu tentu saja perlu dilengkapi dengan satu keterangan sebenarnya stimulusnya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sini soalnya dikonstruksi dengan cara Hasan melakukan percobaan perendaman potongan kentang dengan berat 5 gram. Lalu kemudian diisi dengan larutan yang berbeda-beda, ada gula, garam, dan aquades. Setelah 2 menit, potongan kentang diambil dan ditimbang. Hasil pengukurannya adalah seperti pada tabel. Berarti peserta didik ini melihat hasil pengamatan. Sebelumnya berapa, sesudahnya berapa. Lalu peserta didik diajak berpikir ada perubahan tidak ya di sini antara gula, garam, aquades. Oh iya, ada terlihat data yang berbeda. Nah, di sini adalah salah satu stimulus yang baik ya, yaitu stimulus ini adalah memberikan konteks untuk peserta didik untuk berpikir. Nah, pertanyaan ini bisa didesain dalam bentuk esai ya. Salah satunya misalnya apa yang ingin diketahui Hasan dari proses percobaan tersebut. Nah, ini tentu saja akan mereview kembali pengetahuan dia. Jadi seolah-olah dia bertanya, sebenarnya ini untuk memahami konsep apa? Ini sama saja dengan bertanya untuk memastikan bahwa dia tuh sedang belajar apa, atau kita atau anak itu sedang belajar apa. Jadi mengidentifikasi konsep yang dipelajarinya. Yang kedua, jelaskan bioprosesnya. Berarti kalau jelaskan bioprosesnya, dia akan mengatakan ada proses perpindahan nih. Nah, dalam hal ini konsepnya adalah osmosis. Dan yang ketiga adalah faktor apakah yang menyebabkan adanya perubahan berat antara kentang pada bejana A, B, dan C. Nah, di sini anak tentu akan melihat bahwa antara kentang A, kentang B, kentang C itu berarti ada yang namanya peristiwa perubahan berat karena adanya kondisi sel kentang yang misalnya hipotonis terhadap larutan gula yang hipertonis. Dan ini tentu mengolah kepada proses berpikir yang lebih tinggi tentu saja ya, menuntut proses yang tidak hanya sekedar memahami ya dalam hal ini. Nah, maka peserta didik tentu saja harus memahami konsep yang terjadi pada dinding sel kentang, kemudian menganalisis data yang ada di dalam tabel ya. Nah, sehingga dengan menerapkan konsep tersebut dapat memprediksi dan juga menyimpulkan perbedaan yang terjadi pada ketiga kelas. Nah, memprediksi dan menyimpulkan termasuk ke dalam ranah dari level kognitif L3 ya. Demikian untuk contoh soal yang SMA. Nah, kita akan lihat juga di jenjang SMP yang lain. Salah satunya misalnya konsep sistem gerak makhluk hidup ya. Ini kelas 8 SMP. Sama-sama membahas otot, kita akan lihat ya bagaimana soal yang misalnya di level penalaran juga dalam bentuk esai dan dalam bentuk PG ya. Nah, ini indikator soalnya adalah dengan cara pada soal-soal yang berdimensi keterampilan berpikir kreatif ya. Jadi di sini tuntutannya adalah berpikir divergen sehingga mereka bisa memberikan ide-ide baru ya. Titik tekannya adalah mereka memberikan contoh aktivitas lain. Nah, di sini berarti titik tekannya adalah meminta mereka untuk mengungkapkan hal yang baru. Nah, kemudian di soal yang kedua, membuat hipotesis, ini merupakan rangkaian dari proses berpikir kritis. Jadi dia bisa melihat pembuktian bahwa adanya aktivitas otot itu mempengaruhi lengan. Nah, yang ketiga adalah menyimpulkan data, ini berorientasi kepada keterampilan proses, dan yang menjelaskan aktivitas ini berarti berorientasi pada pemecahan masalah ya, sebenarnya seperti itu.
Nah, baiklah kita akan lihat ya salah satu contoh yang berorientasi kepada soal biasa dan soal berpikir penalaran L3 ya. Kalau soal berorientasi pada L1 pemahaman, kita sebut namanya soal rutin ya. Misalnya contoh soalnya pada saat otot bisep berkontraksi, otot tricepsnya otomatis akan mengalami relaksasi. Pada keadaan tersebut, kerja otot bisep dan triceps terjadi secara apa? Nah, ini kita tinggal menjawab saja antagonis karena dia bersifat berlawanan. Beda halnya kalau kita bertanya dengan konsep yang sama tentang otot, tapi kita mengarahkan kepada berpikir kreatif. Kita berikan stimulusnya adalah dengan cara gambar dan mengajak mereka untuk mendeskripsikan dengan satu narasi. Pernahkah kamu mengangkat kursi? Nah, berarti ini adalah sebuah ilustrasi. Ilustrasi agar mereka bisa membayangkan bahwa aktivitas menggerakkan tangan itu adalah satu aktivitas kerja otot. Tanpa otot, sendi dan tulang tentu Anda tidak dapat digerakkan. Nah, ini stimulusnya. Saat kamu mengangkat kursi, mengangkat barbel, tentu kamu dapat merasakan fungsi dari otot. Nah, ini berarti konteks yang akan menjadi dimensi proses berpikir mereka. Nah, kita di sini meminta contoh lain beserta alasan yang dapat membuktikan bahwa otot dapat menggerakkan tubuh. Nah, ini adalah salah satu contoh soal mengembangkan penalaran khususnya pada berpikir kreatif. Karena di sini mereka diminta untuk memberikan contoh aktivitas lain yang disertai alasan. Nah, jadi bisa soal-soal yang berdimensi pada berpikir tingkat tinggi adalah soal yang bentuk esai, salah satunya seperti ini. Atau soal-soal lain, misalnya contoh berpikir kritis, ya. Kita berikan stimulus. Apa yang terjadi dengan besar diameter lenganmu saat mengangkat dan meletakkan kursi seperti gambar berikut? Nah, apakah diameter lengan akan berubah? Nah, ini adalah stimulus, ya. Diameter lengan akan berubah saat meluruskan dan membengkokkan. Diameter lengan akan membesar dan mengecil. Nah, ini merupakan stimulus yang mengarahkan mereka untuk dapat memilih dari pernyataan yang ada di sini yang menunjukkan adanya aktivitas otot yang mempengaruhi diameter lengan. Ini mengajarkan mereka untuk menyusun hipotesis. Ya. Nah, ini salah satu contoh ya, dimensi soalnya adalah pilihan penalaran L3 juga, dan di sini dengan bentuk pilihan ganda. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.